Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semuanya. Kita kembali lagi ya di materi bab yang baru ya, yaitu bab 3. Sebelum kita masuk, Ibu ingin menjelaskan agenda kalian di hari ini. Ya, yang pertama, jangan lupa untuk absen online pada Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mempersiapkan alat tulis dan juga buku cetak IPS ya. Yang ketiga, anak-anak wajib menonton video pembelajaran ini mulai dari awal hingga sampai dengan akhir ya. Karena apa? Karena setelah kalian menonton, kalian akan kembali ke Teams di saluran mata pelajaran IPS untuk mengerjakan soal yang Ibu Bella sudah posting ya. Kemudian untuk postingan soalnya akan Ibu posting setelah anak-anak menonton video ini ya. Jadi setelah selesai nonton, dengan estimasi waktu yang telah Ibu Bella perkirakan, anak-anak boleh langsung kembali ke Teams ya. Oke, kemudian yang keempat ya, yang terakhir, anak-anak wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi dengan tepat waktu. Jadi untuk pengumpulan tugas, anak-anak langsung mengumpulkan di kolom komentar pada postingan yang telah Ibu Bella posting. Oke, ini adalah hal yang paling penting, perhatikan ya. Dengarkan penjelasan Ibu untuk bagian mengerjakan dan mengumpulkan tugas ya dengan tepat waktu. Artinya sebelum sesi berakhir ya, maka anak-anak dinyatakan hadir ya, dinyatakan hadir di pelajaran IPS pada saat itu ya. Apabila anak-anak absen dari pagi namun tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, sekalipun kalian absen, kalian akan tetap dihitung alpa ya, karena Ibu menilai keseluruhan pertemuan mulai dari kalian absen pagi, kalian menonton video pembelajaran, sampai dengan kalian mengerjakan dan mengumpulkan soal tepat waktu, maka Ibu Bella menilai itu masuk dalam kehadiran, bahwa anak-anak tersebut hadir pada saat pembelajaran IPS di saat ini ya. Demikian anak-anak pengumuman yang Ibu boleh berikan terkait dengan agenda kalian di sepanjang sesi di hari ini. Oke ya, jadi anak-anak tidak boleh lupa untuk kumpul tugas. Kalau lupa berarti kalian dinyatakan tidak hadir karena tidak mengikuti pembelajaran sampai selesai. Demikian ya. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk ya pada materi kita yang baru, yaitu pada bab yang ketiga, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah materi baru kita di semester genap ini, khususnya trimester 2 ini. Sebelumnya di semester 1 kita sudah membahas 2 bab ya anak-anak ya, dan ini masuk ke bab yang ketiga. Oke, kita lanjut ya. Nah anak-anak, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi apa itu perdagangan internasional sih sebenarnya ya. Kemudian kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional, kemudian apa manfaatnya, apa hambatannya ya. Kemudian kalian juga akan mempelajari dan mampu untuk menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif, kemudian
kalian mampu menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, kemudian mampu menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, kemudian kalian mampu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, ya, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, kemudian kalian bisa menjelaskan perdagangan bebas ASEAN, kemudian kalian bisa menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Nah, anak-anak cukup banyak ya untuk tujuan pembelajaran kalian di bab 3 ini. Nah, oke anak-anak, kita lanjut, kita masuk di peta konsep. Nah, anak-anak, di peta konsep ini, inilah materi-materi yang nanti akan anak-anak pelajari ya. Kita akan belajar tentang ekonomi kreatif ya, kemudian ada keunggulan di bidang ekonomi, kemudian ada perdagangan internasional, selanjutnya ada yang namanya perdagangan bebas ya, kemudian nanti dari perdagangan internasional itu ada kaitannya dengan migrasi penduduk, kemudian ada kaitannya juga dengan transportasi, dan juga ada kaitannya dengan lembaga sosial ekonomi ya, yang dimana tujuan akhirnya nanti adalah kesejahteraan bangsa. Nah, anak-anak, kalau gitu kita langsung saja ya. Nah, ini adalah materi pembelajarannya ya anak-anak. Jadi ada 5 subbab ya. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Kemudian untuk subbab B kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian subbab C materinya tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Kemudian subbab D kita membahas pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan subbab yang kelima atau yang terakhir kita akan belajar tentang pasar bebas. Nah, untuk itu anak-anak harus tetap memperhatikan ya di setiap pertemuan, karena tentunya anak-anak juga harus mengikuti dengan baik supaya tidak terlewat ya. Nah, untuk pertemuan kita di kali ini, Ibu Bella akan membahas subbab bagian A ya, atau materi yang bagian A, yaitu perdagangan internasional ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai materi kita yang pertama. Nah, ini dia anak-anak subbab materi kita yang pertama, yaitu perdagangan internasional. Nah, di gambar sudah Ibu Bella cantumkan, anak-anak bisa melihat ya, itu adalah gambar dari aktivitas perdagangan internasional, di mana secara sederhana perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang sudah melewati batas suatu negara. Oke, jadi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama ya. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Nah, untuk bagian ini anak-anak kita sudah mempelajarinya pada semester ganjil kemarin ya, di mana anak-anak sudah mempelajari tata ruang dari setiap negara yang satu dengan yang lain itu berbeda ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Nah, karena apa? Ya karena negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dari warga negaranya. Jadi misalnya ada negara A ya yang warga negaranya membutuhkan barang ini misalnya ya, tapi barang ini ternyata tidak tersedia dalam kuantitas yang banyak di negara tersebut, tapi di negara B ternyata barang itu banyak dijual gitu ya. Karena banyak dijual, maka disinilah terjadi pertukaran ya. Nah, inilah yang dinamakan perdagangan internasional ya.
Nah, negara dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, jadi anak-anak tidak perlu takut ya, karena bagi negara-negara yang berkembang misalnya ya, mereka itu punya potensi sumber daya yang kaya ya. Jadi sementara negara-negara yang maju ya, mereka itu tidak memiliki sumber daya ya yang kaya, tetapi mereka itu mampu untuk mengolah ya. Nah, misalnya saja negara-negara yang maju ya, mereka itu memproduksi suatu barang, tetapi mereka tidak bisa menghasilkan sumber daya sendiri. Jadi sumber dayanya tidak terpenuhi dari negara mereka. Nah, untuk itulah mereka membutuhkan negara lain untuk mereka kemudian mengimpor ya sumber daya dari negara yang lain ya. Walaupun mereka punya teknologi yang baik, ilmu pengetahuan yang baik ya, tetapi negara berkembang pun juga memiliki sumber daya yang sangat banyak dan kaya ya. Jadi disinilah nantinya akan terjadi kerjasama atau hubungan timbal balik, atau ada relasi antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang kemudian menciptakan terjadinya perdagangan internasional tersebut. Nah, di Indonesia ekonomi kreatif dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk di pasar domestik maupun internasional. Nah, baik anak-anak, di situ sudah Ibu kasih kata kuncinya ya, yang sudah di bold ya. Nah, itu adalah kata-kata pentingnya. Ada perdagangan internasional, kemudian ada ekonomi kreatif ya, yang mampu meningkatkan daya saing ya, supaya mampu bersaing dengan produk-produk lokal. Baik anak-anak, kita lanjut. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Nah, anak-anak sudah bisa lihat di gambar ya. Di situ ada kegiatan menurunkan dan mengangkut barang ya dari pelabuhan yang berasal dari negara lain. Nah, ini merupakan aktivitas atau bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, Nana, kita lanjut ya. Perdagangan antar negara, terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya bahwa negara yang kelebihan barang, dia akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut dengan ekspor. Ya, kemudian negara pelaku ekspor tersebut disebut dengan eksportir. Ya, dan jika suatu negara itu kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, memerlukan barang dari negara lain. Nah, masuknya barang dari negara lain ini disebut dengan impor ya. Jadi negara yang melakukan impor ya, atau negara pelaku impor itu disebut dengan importir. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, anak-anak, kesimpulannya berarti perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, jelas dong ya anak-anak ya, pasti setiap perdagangan yang dilakukan masing-masing tentunya harus memperoleh keuntungan atau laba. Nah, kalau misalnya tidak memperoleh keuntungan atau laba, lah untuk apa negara-negara itu melakukan perdagangan ya? Orang tidak ada untungnya juga gitu ya. Nah, untuk itu mendapatkan keuntungan dan laba itu harus dirasakan kedua negara yang melakukan perdagangan internasional. Jangan sampai-sampai hanya ada satu negara yang mendapatkan keuntungan atau laba, sedangkan negara yang satunya
tidak mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi dua-duanya harus saling menguntungkan ya. Tidak boleh ada salah satu pihak saja yang dirugikan dari perdagangan internasional ini. Oke anak-anak. Nah baik anak-anak, selanjutnya kalau misalnya ada yang namanya perdagangan internasional, pastinya ada dong yang namanya perdagangan dalam negeri. Nah kita mari lihat perbedaan antara kedua perdagangan ini. Perdagangan dalam negeri ya, yang pertama kita bisa melihat kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara ya, sedangkan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara. Jadi perdagangan internasional itu sudah melewati batas suatu negara ya, atau batas suatu wilayah. Nah kemudian di perdagangan dalam negeri pembeli dan penjual itu cenderung bertemu ya, interaksinya secara langsung. Tetapi kalau internasional mereka tidak bertemu secara langsung, atau pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Kemudian di dalam negeri mata uang yang digunakannya itu sama, sedangkan kalau perdagangan internasional mata uang yang digunakan itu berbeda antara satu negara dengan negara lain, sehingga mereka perlu menggunakan devisa ya. Misalnya kalau perdagangan dalam negeri yang dilakukan oleh wilayah Ambon dan juga Jakarta, nah itu kan mata uangnya masih sama ya. Tapi kalau misalnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Amerika, ya sudah jelas itu mata uangnya berbeda dong anak-anak ya. Jadi harus menggunakan devisa. Nah selanjutnya di perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk ya, hanya retribusi. Tetapi di perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Dan selanjutnya perdagangan dalam negeri biaya angkutnya pastinya lebih murah dong. Tapi kalau di perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal, karena kan harus diekspedisi ya, sudah harus melewati pesawat, kemudian mungkin melewati pulau ya. Jadi memang lebih mahal. Oke, selanjutnya untuk kualitas barang di dalam negeri itu dia bervariasi ya. Tetapi kalau perdagangan internasional, kualitas barang itu harus mengikuti standar internasional ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya nih ada produk-produk lokal ya yang mau dipasarkan ke kancah pasar internasional, nah seharusnya produk-produk lokal tersebut mereka sudah setara dengan standar internasional ya, sehingga mereka mampu bersaing ya dan dipasarkan sampai ke pasar internasional ya. Nah kemudian perbedaan yang terakhir ya, kalau perdagangan dalam negeri peraturan perundang-undangannya itu sama ya, menggunakan hukum nasional ya, karena kan sama wilayahnya ya. Tetapi kalau untuk perdagangan internasional peraturan perundang-undangannya itu berbeda, sehingga perlu menggunakan hukum internasional, karena kan kita tahu bersama bahwa setiap negara itu punya hukum yang berbeda-beda ya. Baik anak-anak, kita masuk yang kedua, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah pada dasarnya perdagangan internasional ini muncul dilatar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah kemudian faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam, disebut dengan nama keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut ini adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Artinya bahwa apabila ada negara A misalnya, dia mampu memproduksi barang Z misalnya, tetapi ada negara B yang ternyata tidak bisa memproduksi barang Z seperti yang diproduksi oleh negara A,
maka negara A dia sudah mendapatkan keunggulan absolut ya. Oke, kemudian faktor yang berikut, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia ya. Jadi ini sudah pasti ya anak-anak ya. Misalnya saja di negara maju ya, di Amerika, mereka sudah punya sumber daya manusianya itu sudah baik ya, punya ilmu pengetahuan yang baik ya. Kemudian mereka juga teknologinya canggih ya. Sedangkan di negara-negara yang belum maju ya, misalnya negara kita saja, tingkat kualitas sumber daya manusianya itu masih rendah ya. Masih banyak yang misalnya tidak tamat sekolah tetapi dia sudah bekerja gitu ya. Jadi inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, selanjutnya ya, faktor yang mendorong berikut yang C, yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage ya. Jadi anak-anak, kalian akan menemukan nanti soal-soal yang dibilang keunggulan absolut ataupun keunggulan komparatif ya. Jadi ada nama keunggulan absolut dan komparatif, keunggulan komparatif. Nah anak-anak, untuk lebih memudahkan kalian untuk mengingatnya, jadi keunggulan absolut itu mutlak ya. Jadi dia bisa memproduksi barang sedangkan negara lain tidak bisa. Jadi namanya juga absolut ya, mutlak ya. Nah kemudian kalau komparatif advantage ya, dia itu misalnya nih ada negara A dan negara B, mereka berdua itu bisa memproduksi televisi ya. Jadi negara A ternyata dia memproduksi televisi dengan menekan biaya produksi ya. Jadi biaya produksinya ditekan sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksi. Tetapi kalau negara B, dia juga memproduksi televisi tapi dia tidak menekan biaya produksi sehingga biaya produksinya tuh banyak ya. Nah pada akhirnya ya ternyata negara A itu dia mampu menjual televisi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara B. Padahal kualitas dari keduanya itu sama ya, antara negara A dan negara B dalam memproduksi televisi punya kualitas yang sama ya, tetapi negara A ternyata lebih murah. Nah disinilah yang dinamakan keunggulan komparatif ya. Berarti negara A itu dikatakan memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage ya. Nah kira-kira itu yang bisa anak-anak ingat untuk membedakan, karena anak-anak nanti akan menemukan soal-soal ya yang dimana akan menggunakan ini, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif ya. Nah anak-anak, selanjutnya faktor pendorong yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Nah anak-anak, budaya kita Indonesia itu terkenal dengan ciri khasnya kita yaitu batik. Tentunya itu berbeda dengan budaya yang ada di Cina misalnya ya. Mungkin mereka budayanya lebih kepada keramik ya, seni ukir mungkin ya. Nah begitu juga dengan negara-negara yang lain ya. Mereka punya budaya yang berbeda dan tidak sama antara satu negara dengan negara yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir kelima, perbedaan lain yang memengaruhi perdagangan internasional yaitu ada perbedaan harga barang, kemudian perbedaan upah dan gaya produksi, dan juga perbedaan selera. Nah anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Nah anak-anak, apa saja manfaatnya? Mari kita lihat. Nah ini dia, sudah ada 9 manfaat dari perdagangan internasional ya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua,
Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kemudian yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Kemudian yang terakhir, kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, inilah manfaat dari perdagangan internasional. Nah, apabila dari manfaat yang sudah Ibu jelaskan, anak-anak masih ada yang belum mengerti. Misalnya, Ibu Bella, apa sih maksudnya nomor 4 mendorong kegiatan produksi? Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kalau misalnya anak-anak belum paham dan mau bertanya, silakan meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kolom komentar di Teams boleh ya, di sini juga boleh. Oke ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke hambatan perdagangan internasional. Nah, hambatan perdagangan internasional ini menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, kemudian bea masuk yang tinggi, kemudian adanya proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk di dalam negeri ya, kemudian adanya kuota, adanya peraturan, kemudian dumping ya, kemudian pertentangan politik dan juga peperangan. Nah, baik anak-anak ya, kita masuk hambatan perdagangan internasional. Mari kita lihat ya, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut dengan proteksi. Nah, anak-anak, apalagi kita sudah memasuki era perdagangan bebas, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya, di mana barang-barang dari negara tetangga ya bebas keluar masuk di negara kita, dan begitu juga sebaliknya barang-barang kita itu ada di negara tetangga ya. Nah, apabila pemerintah tidak mengambil satu kebijakan dan membuat suatu kebijakan untuk melindungi produk-produk yang ada di dalam negeri ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha di dalam negeri ya, mereka itu pasti akan gulung tikar anak-anak ya. Tapi tenang saja ya, ada cara-cara yang bisa kita lakukan ya untuk bagaimana pengusaha-pengusaha dalam negeri itu bisa tetap eksis begitu ya, bersaing dengan negara yang di luar, di mana para pengusaha bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari produk yang mereka produksi begitu ya, supaya produk di dalam negeri juga mampu untuk bersaing di kancah internasional ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada yang hambatan berikut yaitu kuota. Nah, kuota ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu itu dibatasi dalam jumlah dan juga volumenya. Ya, contohnya saja, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Nah, kalau misalnya Amerika tidak membatasi kuota tekstil, maka tekstil yang berasal dari Indonesia itu akan membanjiri Amerika ya, dan Amerika tentunya tidak bisa mengatasi itu ya, sehingga perlu ada pembatasan kuota ya. Jadi misalnya Indonesia boleh untuk mengimpor produk dari luar
tapi pemerintah mengatakan dengan kuota yang dibatasi cuman sekian. Nah, itulah yang disebut dengan kuota ya. Oke, selanjutnya ada hambatan yang berikut nih, yaitu tarif ya. Nah, tarif ini kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu ada kuota, tarif ini beda lagi. Kalau kuota tadi ya itu kan dibatasi jumlahnya ya. Tetapi kalau tarif ini kita kenakan ya. Jadi ada tarif masuk dan juga tarif keluar ya. Nah, supaya apa? Ini juga bisa melindungi produk yang ada di dalam negeri begitu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke hambatan yang terakhir ya dari perdagangan internasional, yaitu adalah politik dumping. Nah, ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, anak-anak, salah satu negara ya yang berhasil melakukan politik dumping yaitu negara Jepang ya. Jadi Jepang ini dia menjual produk-produknya ke luar negeri itu dengan harga yang murah ya, tetapi dia menjual produknya di dalam negerinya itu dengan harga yang mahal begitu ya. Nah, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra begitu. Misalnya ya, jadi banyak masyarakat Jepang yang bertanya, kok kenapa sih barang-barang kita di dalam negeri kita sendiri dijual harganya mahal, tapi barang-barang yang keluar itu lebih murah gitu. Nah, misalnya saja ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Jepang ya. Nah, ternyata ya tujuan akhir dari negara Jepang ini adalah produk-produk dari Jepang ini mampu menguasai pasar dunia. Nah, itu adalah tujuan dari politik dumping ya, sehingga banyak negara-negara yang meminta barang-barang atau produk-produk yang diproduksi oleh dari negara Jepang ya. Nah, oke anak-anak ya, dengan demikian berakhir ya materi kita. Terima kasih banyak anak-anak untuk perhatiannya ya. Materi kita sampai di sini untuk submateri yang pertama, yang A. Kita akan lanjut ya dengan submateri yang berikutnya pada pertemuan kita di minggu depan ya. Anak-anak, setelah ini silakan anak-anak masuk ke Teams untuk melihat instruksi soal yang Ibu Bella sudah posting ya, supaya anak-anak juga mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lupa ya, sebelum sesi berakhir ya, atau pas sesi berakhir anak-anak sudah harus mengumpulkan tugas yang Ibu Bella kasih di Teams ya. Jadi dikumpulkan melalui kolom komentar saja ya. Oke anak-anak, baik, apabila anak-anak ada yang memiliki pertanyaan boleh bertanya ya, dan Ibu Bella akan menjawab setiap pertanyaan anak-anak ya. Demikian anak-anak, terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.